damai sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Evangelis Pipit Kartika Bastomi, dalam pelayanan kerohanian Kristen Biblical Ministry. Sebelum saya berkhotbah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami tetap menjadi bagian kami, perlindungan tangan kanan-Mu yang kuat Tuhan tetap menjadi bagian kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan khotbah, kami mau berkhotbah Tuhan. Biar Engkau urapi hamba-Mu yang akan berkhotbah Tuhan. Tuhan, buat para pendengar yang ada Tuhan, Engkau urapi juga Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Mampukan ketika mendengar firman Tuhan ini, mampukan agar kami bisa mempraktikkan dengan sehari-hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saat ini saya akan membahas, saya akan berkhotbah, dan khotbah saya berikan judul Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita buka dalam kitab Yakobus 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26 sampai selesai ya. Saya akan bacakan. Lembaga Alkitab memberi judul Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara dari saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, "Ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Haleluya. Saudara-saudara, saya mengangkat khotbah ini saudara, karena kita lihat begitu banyak
begitu banyak ajaran-ajaran yang saat ini lagi santer-santer kita dengar. Walaupun tanpa perbuatan, hanya dengan beriman kita pasti selamat. Namun Alkitab mencatat, saudara, jelas iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, sekarang kita cari tahu, saudara, maksud kata dari perbuatan ini apa? Iman ini apa, saudara? Iman dan perbuatan. Sekarang saya akan menguraikan iman. Yang dimaksud dengan iman itu adalah kepercayaan kita, harapan kita. Itu iman, saudara. Ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan, itu adalah iman. Percaya dan berharap kepada Tuhan, itu adalah iman, saudara. Nah, sekarang dibarengi dengan perbuatan. Jadi ternyata tidak cukup hanya iman, tidak cukup hanya percaya dan berharap. Karena memang benar, kalau cuma percaya, iblis pun percaya, saudara. Iblis percaya dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Iblis percaya dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Iblis percaya. Namun iblis tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu. Makanya Alkitab ditekankan perbuatan. Nah, saudara, perbuatan yang bagaimana? Tadi sudah ada sedikit sentilan contoh-contoh perbuatan. Termasuk di dalamnya itu saling mengasihi. Saling mengasihi, apa sih saling mengasihi ini? Apakah saling mengasihi ini sama contoh di sekolah? Anak kita misalnya sekolah, terus ada teman kita yang mau mencontek. Karena kita kasihi, kita harus memberi, kita kasih jawaban. Bukan demikian, saudara, itu salah. Justru ketika kita mengasihi dia, yang kita kasih bukan contekan, tetapi kita kasih jelaskan bagaimana cara untuk membuat soal demikian. Nah, saling berbagi, iya, itu adalah saling mengasihi, saudara. Berbagi maksudnya apa? Ketika orang merasa susah, tidak memiliki sesuatu yang dia butuhkan, dia tidak ada, kita wajib, ketika kita ada lebih, kita wajib memberi. Demikian, saudara. Karena banyak sekarang orang yang berlebihan, orang yang kaya lah, orang yang kaya raya. Namun ketika melihat orang yang susah, orang yang sedang dalam membutuhkan sesuatu, saudara, mereka kadangkala buang muka, saudara. Tidak mau memperhatikan. Apakah hal demikian ini bisa dikatakan perbuatan yang baik? Tentu tidak, saudara. Jangan cuma cukup percaya, kita beriman, kita akan selamat, saudara. Tapi ketika kita tidak melakukan perbuatan, apa gunanya? Alkitab katakan, apa gunanya? Itu sama dengan kosong, saudara. Kosong. Jangan sampai nanti ketika waktunya tiba, Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, bukankah saya beriman kepadamu, Tuhan? Jangan sampai Tuhan berkata, enyahlah kau si pembuat kejahatan. Oh ya, kita buka dalam firman Tuhan. Kita buka dalam firman Tuhan, saudara, tunggu. Ini. Kita buka dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan, saudara,
Ini menyangkut perbuatan, saudara. Amin, menyangkut perbuatan karena melakukan. Jangan sampai orang so beriman kong akhirnya, ini kita pakai bahasa Manado juga karena kita orang Manado. Amin. Kok akhirnya saudara, apa yang jadi? Bapa tidak mengenal kita karena perbuatan-perbuatan kita. Karena yang kita idam-idamkan, kita andalkan selalu iman, 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 dan iman. Sedangkan perbuatan kita lalai, kita abaikan. Nah saudara, mari kita rubah pola pikir kita, rubah paradigma kita. Bertobat saudara, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Kita tidak mau panjangkan khotbah ini saudara. Untuk itu saudara, saya tekankan sekali lagi saudara, mari jangan cuma iman, tetapi dengan perbuatan-perbuatanmu lah yang akan membawa hasil, yang akan membawa engkau menuju ke kerajaan Allah, kerajaan sorga. Amin.